album aku yang ada di sini dikit guys, jadi kita setel yang ada saja. Sabar ya, loadingnya lama. Oke. Kedengeran nggak guys? Sebenarnya aku tidak ada HP aku mana? Tidak ada apa-apa sih, cuman ya udah showroom aja. Guys, akhirnya kemarin kita melanjutkan menonton Bisnis Proposal drama bersama geng drama. Kita nonton, sebenarnya kita udah ngumpul dari malam gitu kan, tapi kita nontonnya akhirnya tengah malam banget. Siapa aja akhirnya. Sebenarnya kemarin tuh yang datang tuh ada Lulu, Onil, Ola, Mute, terus Marsha sama Kajinan. Sebenarnya awalnya Kajinan nggak ikut kita nobar guys, tapi waktu itu ceritanya mau ke sini dulu, jadi sebelum pulang tapi endingnya mereka tetap ikut, Kajinan tetap ikut. Tapi Marsha balik duluan karena tidak menginap. Yang nginap akhirnya cuman Ola, Lulu, Onil, Mute, Kajinan. Malah Kajinan, tadinya Kajinan yang gak mau nginep, tapi akhirnya Kajinan ikut nginep. Terus kita pesen pecel malam-malam, enak banget. Sebenarnya mungkin pecelnya standar sih. Sebenarnya tadinya kita mau makan pecel nasi uduk gitu kan, tapi yang jadi masalah adalah saat kita pesan, saat sudah datang ternyata tidak nasi uduk, nasinya nasi biasa. Tapi mungkin karena makannya rame-rame ya, jadi kayak ya udah enak-enak aja. Udah kita nonton, tapi kita dapetnya cuma 1 episode. Harusnya kita nonton 2 episode, tapi nggak jadi. Karena waktunya sudah habis. Kita kebanyakan ngobrol ya guys, semua hal kita obrolin gitu loh. Terus mereka di sini sampai bener-bener dari malam sampai malam lagi. Jadi kan udah nih kita nginap pagi, terus ternyata mereka tuh besokannya siang-siang tuh ada kegiatan. Jadi ya udah mereka ke kantor,
Aku kan nggak ada kegiatan kan, jadi aku di sini nih. Terus mereka ke kantor, aku di sini kan, terus balik lagi sore, udah balik lagi sampai malam baru balik. Jadi bener-bener kayak 2 hari 1 malam, bukan 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam. Udah mereka balik. Tadinya kita mau sama Indah juga, soalnya emang geng nobar kita kan tadinya bersama Indah kan waktu di Bali. Tapi ternyata Indah tidak bisa ikut. Yaudah, tidak ikut. Malam ini ada yang nginep lagi? Nggak ada. Malam ini nggak ada. Kajian habis kegiatan ikut ke situ lagi. Tadinya dia mau ikut ke sini lagi, tapi nggak jadi. Kita kayak ngobrolin banyak banget, kayak semua hal kita obrolin. Terus kan yang ikut kesini lagi kan cuma Ola, Oni, Lulu kan. Nah, terus kita kayak nggak tahu lagi bahas apa, tiba-tiba kita kayak terbagi 2 kubu gitu loh, kubu kakak dan kubu adik. Oh pokoknya kita ngomongin apa gitu, terus jadi kebagi 2 kubu. Terus aku sama Ola kan, kita kan kakak kan, kita punya adik. Terus kayak si Onil sama Lulu, mereka tuh adiknya. Terus kayak kita ngomongin kayak enakan jadi kakak kalau kemana-mana bebas gitu kan, kayak bebas. Terus kayak Onil sama Lulu kayak mereka curhat kayak, iya emang nggak enak jadi adik. Kayak kalau mau kemana-mana tuh kayak ada aja gitu. Emang. Terus kayak kakak juga kayak Ola tuh kayak ngomong kalau misalnya, tapi kalau jadi kakak harus semuanya berbagi dengan adik. Iya sih, tapi kayak enaknya tuh kalau jadi kakak pas udah gede, pas kayak kitanya udah gede tuh kayak kita lebih bebas daripada adik gitu. Kalau adik enaknya waktu kecil kalau misalnya kakaknya main bisa ikut. Kan tau gak sih, kayak kalau misalnya kakaknya mau main nih, adiknya mau ikut, tapi kitanya sebagai kakak nggak mau kan, karena kita mau main sama teman-teman kita, maksudnya teman-teman yang seumuran kita. Tapi adik mau ikut, tapi akhirnya si adik kayak ngomong nggak diajak main sama kakak gitu. Akhirnya siapa yang turun tangan? Tentu saja mamahnya, kayak itu adeknya ajak main gitu, pasti kayak gitu. Itu mungkin gak enak kayak jadi kakak ya, tapi pas udah gede semuanya enak. Tapi tanggung jawabnya juga beda. Iya, tapi tanggung jawabnya juga beda. Oh ya guys, aku habis post TikTok tahu guys. Kalian sudah lihat belum? Sudah. Wih, masih diskonnya. Tadinya aku mau ngepost TikTok yang baru, tapi ternyata hari ini fotobooknya keluar. Jadi kita post fotobook yang keluar.
foto bukamu pakai kebaya apa. Sebenarnya aku nggak tahu sih nama kebayanya apa. Waktu itu dikasih tahu, cuman aku lupa apa ya. Kebaya brokat gak sih? Brokat. Iya. Kayaknya namanya kebaya brokat deh. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih jujur nih. Tapi kayaknya itu. Ini kita lagi putar apa nih? Albumnya One Direction guys. Satu album yang Midnight Memories. Sebenarnya ada beberapa album aku lumayan sih, tapi di rumah. Di sini tuh cuma ada sedikit gitu loh guys. Nah kalau ditaruh di sini tidak cukup. Tidak cukup. Terus aku baru sadar kayak orang-orang kayak yang setiap kesini gitu selalu bertanya kalau misalnya kan sekarang Eri lagi balikan, maksudnya aku di sini sendiri, jadi kayak banyak orang nanya kayak emang nggak sepi apa kau sendirian. Guys, saya introvert. Kayak aku tuh kan maksudnya MBTI ya introvert, sebenarnya nggak terlalu ngaruh banyak sih, tapi kayak emang introvert kan cara nge-charge energinya harus ke-charge sendiri, kayak tidak bisa rame-rame orang gitu. Jadi kayak ya udah, kayak aku tidak berasa kesepian. Terus banyak yang nanya emang nggak gabut apa sendiri? Enggak, justru banyak yang bisa kita lakukan saat kita sendirian. Kayak nggak tahu sih, kalau misalnya aku tuh justru kayak 24 jam walaupun aku cuma di kos doang kayak sendiri, itu kadang tuh kurang gitu loh, kayak banyak yang dilakukan gitu loh. Betul Widi, sama dong kita. Jadi kayak ya, tapi sebenarnya aku tipe yang suka main, aku tuh suka main sama temen-temen aku gitu. Kayaknya dulu tuh waktu aku masih sekolah ya, SMP SMA, kayak setiap hari kayaknya aku main sama temen aku, bener setiap hari. Jadi kayak pulang sekolah tuh nggak langsung pulang sekolah, kayak main dulu, jajan apa, nongkrong gitu-gitu. Sampai sekarang pun kalau sebenarnya diajakin main sama temen aku ya kayak ayo kita main gitu. Terus aku tuh ternyata pas aku tes MBTI ya, ternyata introvert aku kira introvert aku bakal 75% gitu, tapi setelah aku sadar introvert aku tuh cuman 63 apa berapa gitu, cuma 63%. Extrovertnya kayak 40% lebih. Jadi kadang kalau misalnya sendirian juga tidak masalah, terus kalau bermain bersama teman juga tidak masalah. Ambivert gitu. Oh iya bener deng, kalau 63 nggak 40, kalau 63 30.
30. Benar. Aku lupa di mana ya ininya ya. Hasilnya itu ada dipakai buat variety show. Ini aku lupa ada di mana. Ya, kayaknya di HP yang ini deh yang aku pakai buat showroom. Coba kita lihat. Ya nggak ada guys. Lagu favorit di album ini, lagu favoritnya. Ini terlalu banyak untuk dipilih. Happy. Half a Heart. Terus banyak sih sebenarnya. Diana juga bagus. Little Bird. Something Great tuh yang lupa. Better Than Words juga bagus. Ajak yang bagus. Gue bingung, gue ini introvert apa pendiam. Emang pendiam sama introvert tuh kadang beda tau guys. Kayak akhir-akhir ini kayak aku kayak melihat banyak banget kayak, gak tau sih, aku ngeliat contohnya kayak idol dia tuh bener-bener kayak kelihatannya misalnya bukan bentukannya, kayak cara dia ngobrol sama orang, cara dia bercanda, cara dia bersikap tuh bener-bener kayak misalnya kayak Ellie nih. Kayak Ellie kan kayak ekstrovert banget. Ellie tuh ekstrovertnya 80% lebih, kayak bener-bener ekstrovert 80% lebih. Tapi ternyata pas mereka tes MBTI gitu, ternyata mereka tuh introvert. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak nggak bisa ngekotak-kotakin introvert sama extrovert sih guys. Jadi kayak kadang introvert tuh belum tentu diem gitu orangnya. Bukan Ellie yang introvert, Ellie tuh extrovert. Tapi aku lihat, aku kayak ketemu beberapa orang yang kayak cara bercandanya kayak Ellie, kayak cara dia bersosialisasi gitu-gitu. Tapi ternyata mereka itu introvert, bukan Ellie-nya yang introvert. Kalau zodiak tuh sebenarnya lebih ke ya udah pas kita lahir tuh kebetulan banget bintangnya yang ada di angkasa tuh itu guys. Tapi aku tuh kan kalau zodiak aku tuh Cancer. Tapi kalian lihat satu lagi Cancer yang ada di JKT48 itu siapa? Mute. Aku sama Mute, kita berdua tuh dua-duanya Cancer loh. Tapi kita kayak beda banget kan. Terus kayak zodiak kan ada yang sun in, moon in. Mungkin lebih ke moon in-nya ya, saya juga tidak tahu. Ini kenapa dah?
loading. Pemut Ituan loading guys. Apa gara-gara nggak tahu deh. Loading kah? Apa gara-gara jarang disetel ya? Udah kita setel dari HP aja ya, kawan-kawanku semua. Ntar kita pilih dulu lagunya. Antara itu memang usah tahu aku kepencet sesuatu. Pencet sesuatu. Kayak aku pencet sesuatu deh. Sebentar ya semuanya, harap sabar. Nah, kenapa ya? Kayaknya tidak diizinkan showroom nggak sih? Tadi laptopnya yang tidak mau bekerja. Sekarang HP-nya yang tidak mau bekerja. Kalau kita SMA sebenarnya aku lahir di Jakarta kok. Aku lahir dan besar di Jakarta. Oh ya, tadi tuh ada yang nanya apa sih, pernah nggak punya teman? Kayak saya sangat bersyukur, sepertinya nggak pernah ya. Kayaknya waktu itu aku pernah cerita deh, kayak luck aku tuh, keberuntungan aku tuh kayak di temen aku semua. Jadi kayak kita boleh nanya nggak? Boleh. Itu kamu sudah bertanya. Boleh. Nge-lag lagi kayaknya tadi nge-lag lagi deh guys. Tuh kan, sudah aku bilang. Bahkan HP aku yang ini pun ikut nge-lag. Kocak kayak semuanya nge-lag. Oke, udah bisa. Oke. Tadi kayak kita lagi jawabin apa ya? Lupa dah.
sana hujan nggak? Enggak. Dia di sini kering. Sesi tanya jawab, sesi tanya jawab. Mimpi terendam, banyak, nggak ingat. Saking banyaknya aku tidak ingat. Sabar. Kita pilih-pilih pertanyaan. Ini cepet banget. Ini sekarang kayak komentarnya mengalir dengan cepat gara-gara kayak ada yang tulisan-tulisan yang kayak ada yang join gitu. Cara nemuin support system. Sebenarnya pertama sih kalian harus kayak sefrekuensi sih sama orang itu. Judul lagunya apa kayak gitu? Judul lagunya si Saw by GOT7. Enak ya? Bentar ya, ini sulit nih pertanyaannya, aku harus scroll. Git apa nanti nggak ada apa showroom? Emang kenapa nggak ada? Sering mood swing nggak? Kayaknya enggak deh. Mungkin dulu ya, waktu masih dulu banget, lagi pas peralihan menjadi remaja, kayaknya itu kayak masa-masa puber ya sih. Kayaknya sekarang masa-masa mood swing kayaknya sekarang sudah tidak, karena sebenarnya kalau mood swing, kalau tahu cara ngatasinnya udah gampang. Lagunya di playlist Spotify nggak gitu? Bener sekali, nih di playlist Spotify aku. Playlist Spotify JKT sih, tapi yang aku sih ngerti kan? Ngerti lah seharusnya. Gak main Pokemon? Masih main Pokemon, cuman jarang aja. Kalau lagi main aja. Hobinya apa? Hobinya sebenarnya aku pun bingung kalau misalnya ditanya hobi aku tuh banyak, tapi kayak bukan yang sangat menekuni dalam hobi itu gitu. Onil malu nginep ya kemarin. Benar sekali. Gitu, kalau ketemu orang ngeselin gimana? Kalau orang ketemu orang ngeselin ya gak tahu sih, kayaknya aku bukan tipe yang mencampuri urusan orang gitu loh guys. Terus aku kayak selalu berpikir kalau misalnya dia melakukan sesuatu pasti dia punya alasan. Jadi mungkin dia melakukan sesuatu yang ngeselin itu, mungkin dia punya alasan tersendiri kayak tanpa kita tahu. Jadi kayak ya udah gitu.
bener juga sih ya, tentu saja. Kayak aku kayak sadarnya gara-gara aku tuh baca, aku kan sering baca kayak online komik, e-komik gitu-gitu kan, terus baca buku gitu, baca buku juga, terus kayak nonton film juga, jadi kayak secara nggak langsung kita ngelihat orang gitu, kayak sifat-sifat orang yang berbeda. Kayak pernah aku kayak ngeliat satu karakter, dua karakter di film yang sama, di komik yang sama. Terus dia tuh kayak mereka berdua tuh bener-bener ngeselin banget, kayak sengeselin itu. Tapi ternyata pas diceritain sama autor latar belakangnya gitu, kayak kenapa mereka bisa jadi kayak gini, kenapa sifatnya kayak gini, latar belakangnya kayak gimana, kejadian apa yang membuat mereka seperti itu, kayak karakter build gitu. Jadi kayak mereka punya alasan gitu. Ya. Backstory kenapa karakter build tuh thank you Kak diskonya. Karakter build itu sesuatu yang memicu karakter tersebut tuh jadi ada gitu loh guys. Jadi secara nggak langsung kadang kalau misalnya diliatin backstory-nya, kadang kayak tau nggak sih pasca trauma jadi kan karena kayak mungkin suatu hari kita misalnya nih dipatok ayam, kan ternyata sakit dipatok ayam, tadinya kita nggak takut jadi takut. Menurut aku kayak takut sama sesuatu juga mungkin masuk ke karakter ya, kita nggak tahu ya, saya juga nggak belajar psikolog, tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir secara logika kayak kira-kira seperti itu. Jadi kayak kadang tuh backstory tuh memicu karakter build, bukan karakter build yang ada di game gitu ya, maksudnya building karakter, gimana ya jelasinnya ya pokoknya seperti itu, pasti ada pemicunya, benar. Pernah nggak nyesel diem? Hah? Maksudnya? Kalau nyesel mungkin kayak semua orang punya penyesalan ya, tapi kayak akhir-akhir ini ya kalau misalnya ada suatu penyesalan gitu, kayak ya sudah terjadi gitu, sudah tidak bisa diapa-apain ya, walaupun ya sisanya udah tinggal berharap doang, nggak sih? Mending nyesel beli apa nyesel nggak beli? Nah kalau ini baru nyesel beli, mending nyesel beli. Ya aku suka banget tau guys lagu ini. Ini tuh ceritanya kalau misalnya dijabarkan dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan point of view saya pendengar gitu, ini ceritanya kayak ada orang yang nggak sengaja ketemu orang di tempat publik gitu, terus ternyata kita nge-crushin dia, tapi kayaknya kita nggak bakal ketemu lagi gitu loh. So sad. Ini mirip banget sama lagu JKT48 yang jam 7:12. Kalau jam 7:12 kan ketemunya di kereta. Kalau nggak salah lagu ini tuh ceritanya latar belakangnya ketemu di kereta juga guys.
apa-apa. Lagu di playlist Kak Gita keren. Widih, terima kasih. Sebenarnya awal-awal aku bingung banget tau guys mau masukin lagu apa. Soalnya aku tuh kalau bisa lagi suka sama satu lagu aku bener-bener dengerin itu terus kayak nggak punya yang satu kesukaan banget, kayak semua lagu enak didengar gitu. Oh my god, so sad ah. Terus aku tuh kalau denger lagu kadang nggak suka, kan tahu judulnya tapi tahu liriknya. Makanan favorit aku banyak banget guys, kayak nggak bisa milih satu, tidak bisa milih satu. Lagu kadang mah top 5 makanan favorit aku. Gak tahu, aku tuh gak bisa, kalau makanan tuh gak bisa milih guys. Kayak aku tuh kalau makanan manis harus manis banget, makanan atau minuman manis harus manis banget. Kalau makanan yang gurih atau asin gitu harus bener-bener asin banget. Kebetulan teman-teman aku juga suka asin semuanya. Eli, Mute, D. Nah tapi kalau Mute sama Eli tuh nggak suka yang manis banget. Suka manis tapi nggak suka sesuatu yang manis banget. Mute sih, itu lebih ke Mute brownies saja nggak suka gitu. Aku sampai terkaget, enggak sih, aku paling kaget aku pernah lagi makan biskuit Ceril. Biskuit Ceril tahu kan? Biskuit Afrika, biskuit Ceril. Aku lagi makan, masih kak diskonya. Aku lagi makan di mobil gitu, terus kebetulan Nanda my friends ya, temen aku. Nanda anak JKT. Aku lagi makan itu tuh, so aku kasih dia ke belakang, dia kan duduknya di belakang aku kan, di mobil di belakang aku. Terus kayak, nih mau nggak? Terus dia bilang nggak suka biskuit itu. Terus aku kayak, ada ya orang nggak suka biskuit itu. Aku tuh suka yang manis banget, dan kebetulan biskuit itu tuh manis banget. Kayak kalau dimakan sama krimnya itu tuh manis banget. Kalau Eli kadang dia makannya, waktu itu dia makannya nggak dimakan krimnya gitu loh. Dia suka-suka aja. Biskuit bayi juga enak. Biskuit bayi tuh halus gitu loh teksturnya. Tapi kalau misalnya biskuit itu ngeluarin yang biskuitnya doang yang nggak ada krimnya, kayaknya aku beli deh. Aku juga suka biskuitnya doang, enak. Tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Ini udah nggak zaman lagi tim bubur diaduk dan nggak diaduk. Sekarang zamannya adalah tim makan bubur pakai tangan atau pakai sumpit. Kalau aku sih pakai sumpit.
Waktu itu pernah tuh lagi pas K3 bikin tren TikTok gitu kan, kebetulan aku bareng Kak Baby ya, Kak Baby. Terus kayak kita disuruh milih tim bubur diaduk atau bubur nggak diaduk. Terus kayak aku sepemikiran gitu loh sama Kak Baby, kayak kenapa kalau bubur diaduk, terus emang kenapa kalau orang makan bubur nggak diaduk. Kayak itu bukan suatu masalah yang perlu kita permasalahin gitu, kayak menurut kita berdua ya. Tapi mungkin kalau misalnya menurut kalian itu sesuatu yang dipermasalahin, kayak ya udah, kayak menurut aku dan Kak Baby itu bukan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahin. Jadi kita tidak memilih waktu itu, kita tidak memilih. Mana lagi nih pertanyaannya? Kita suka warna hitam. Sebenarnya warna hitam tuh netral gitu guys, jadi kayak ya udah suka-suka aja. Tahu sih, aku akhir-akhir ini semakin tidak bisa menentukan sesuatu yang aku suka. Kayak makin kelamaan makin netral gitu loh. Kayak dibilang suka warna hitam ya suka, warna putih ya suka, warna-warna netral ya suka. Tapi kayak misalnya kayak kalian tau gak sih, kayak kalian suka warna itu tapi kalian kalau misalnya pakai baju tuh nggak pakai warna itu gitu. Kayak aku kan sebenarnya sukanya warna biru hijau, tapi biru sama hijaunya yang tua gitu, warna yang lebih tua. Tapi aku tuh kalau misalnya baju atau sepatu, aku seberusaha mungkin memilih yang warna netral gitu. Kayak aku pakai yang warna netral gitu, kayak gitu. Kayak kita pakai hijau mint cantik banget. Emang aku pernah pakai hijau mint? Iya kah? Kalau susah tidur ngapain? Kalau susah tidur menonton sesuatu yang menyenangkan. Aku tuh sebelum tidur biasanya menonton sesuatu yang menghibur aku gitu loh guys, yang menyenangkan. Jadi kayak biar kayak sebenarnya nggak tahu sih ngaruh atau enggak, tapi kayak pas tidur kayak bawaannya happy aja. Jadi siapa tahu bangunnya lebih fresh atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Nih misalnya aku sebelum tidur, kayak pas mau tidur aku nonton sesuatu kayak Daredevil gitu, pasti udahannya nggak langsung tidur. Kayak aku mencari sesuatu yang bisa menyenangkan aku gitu loh, kayak misalnya di YouTube cari yang seru-seru aja, yang vibe-nya happy gitu loh. Sudah bahagia aja, siapa tahu tidurnya bahagia kan, kita nggak tahu ya. Setelah tidur minum susu. Dulu pas aku SMA bener-bener sebelum tidur aku minum susu setiap hari, the real setiap hari. Enak banget susu tuh, the best. Pantas tinggi sebenarnya. Kalau misalnya dibanding member jaket yang lain tuh, kayak tinggi aku tuh standar, kayak standar. Banyak yang lebih tinggi dari aku, tapi kayak ya udah di tengah-tengah aja.
Tapi kok misalnya aku ketemu kayak teman-teman aku di luar JKT ya, sebenarnya termasuk tinggi, jadi kayak aku kan tidak bingung gitu tingginya berapa. Kalau nggak salah tinggi aku masih sama kayak di web JKT, masih 165. Spill tinggi asli dong, itu udah asli. Itu asli guys, yang di web pun, yang di sini pun. Tinggi kak kita ada nggak sampai 180? Tidak dong. Kak spill umurnya kakak. Masa umur aku sudah tertera di mana-mana nggak sih guys? Aku kelahiran 2001. Tahun ini 2001. Tahun ini 21. Benar 21. Tapi belum ulang tahun, jadinya masih 20. Kalau gabut biasanya ngapain kak? Kayaknya aku nggak pernah gabut deh guys, sumpah. Kayak nggak tahu sih gabutnya orang tuh gimana. Aku nggak, mungkin gabutnya orang dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan lagi. Tapi kan bisa main HP. Kayak kadang tuh orang ngomong kayak gabut tapi dia masih kayak bisa nonton YouTube, scroll TikTok. Menurut aku kegiatan seperti nonton YouTube dan scroll TikTok itu tidak gabut. Ini judulnya Half a Heart guys, dari One Direction. Ini yang tadi nih aku sebut favorit dari album ini, album Midnight Memories. Sering baca buku kan biar nggak gabut banget ya guys. Ada di playlist kan, ada. Ini aku lagi setel playlist aku guys. Tapi akhir-akhir ini aku masih menyelesaikan Daredevilnya, terus aku baru sadar buku aku terlantar. Spill playlistnya dong gitu. Playlist aku ada di ada di JKT48 Spotify ya, itu ada playlist saya di situ ya, kawan-kawanku semua ya. Nih. Nih ya, kawan-kawanku semua ya. Ada di situ. Ya, terima kasih. Iya, udah di save dari dulu. Iya, terang. Saya lagi memberitahu yang belum tahu. Kan tadi ada yang bertanya kan. Ini lagunya juga enak guys. Enak deh.
Kamu main Mobile Legend? Enggak. Tapi dulu aku pernah main. Dulu banget. Mobile Legend tuh keluarnya tahun berapa ya? Kayaknya bahkan aku mainnya sebelum aku masuk JKT deh. ...2015... ...2017... ...2016... Iya kan? Aku masuk JKT itu 2015. Hah? 2016. Iya, 2016 awal ya. Nggak tahu deh, antara aku belum masuk JKT atau pas baru awal-awal masuk JKT. Tapi kayak ya udah mainnya gitu-gitu doang, terus udah nggak dilanjutin. Kayak ya iya, aku mengerti cara bermainnya, garis besarnya ya. Tapi ya udah, di situ udah. Kalau main Mobile Legend sama member lain nggak pernah. Udah nggak main lagi guys. Waktu pas kapan gitu pernah ada member yang nunjukin aku gitu tampilan Mobile Legends yang sekarang. Itu bener-bener kayak dari yang kan aku nggak pernah lihat lagi kan, sampai dari yang terakhir aku main sampai yang sekarang itu benar-benar berbeda dan sangat upgrade. Iyalah udah bertahun-tahun. Hanya kalau ngikutin lagi sekarang ketinggalan sih, nggak bisa. Bisa mungkin kalau niat ya. Sebenarnya dari dulu tuh aku lebih sering main sama temen-temen aku sih. Maksudnya kayak main yang ngobrol, yang jalan-jalan waktu sekolah ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak main game. Teman lagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pernah masak gak gitu? Pernah dong. Kan ada kan videonya di JKT TV. Kapan upload TikTok gitu? Barusan upload TikTok nih, kebetulan banget. Wih, makasih diskonnya. Terus pas GoPlay juga masak. Kita memasak pas GoPlay yang bucin.
Cara milih durian gimana gitu, nggak tahu guys. Kalau buah tuh biasanya yang milih ibu aku. Saya kayak nggak tahu yang mana yang enak. Buah-buahan paling suka, aku suka semua buah guys. Aku lebih mending makan buah setiap hari daripada suruh makan sayur. Maksudnya makan sayur juga nggak apa-apa sih, tapi kayak buah tuh enak aja, manis gitu. Ih. Suka nonton kartun nggak kak? Suka banget. Bahkan waktu di hotel pas di Bali kemarin ya, aku setel aja tuh Cartoon Network terus. Bener, setiap lagi di hotel walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun kayak ada yang kita kerjakan gitu, tetep Cartoon Network setelnya. Indah mah setelnya channel lain ya, dia cari-cari channel lain. Kalau aku tetep Cartoon Network, kalau enggak Disney. Favorite kartun Disney apa? Phineas and Ferb. Terus waktu itu kayak aku pernah ngomong sesuatu ya, apa ya, aku lupa. Gravity Falls juga, Gravity Falls. Oh, Gravity Falls season 1, 2 udah selesai. Ada sampai season 3 gak sih? Pokoknya semua season sudah selesai. Aku rewatch tuh banget. Aku sampai follow animatornya Phineas and Ferb tahu di TikTok. Ya banyak deh aku, tapi kadang nontonnya tuh kecampur gitu, jadi aku nggak inget itu ada di Disney apa di Cartoon Network atau di mana. Nickelodeon, oh ya Nickelodeon aku juga nonton. Tidurnya jam berapa itu tergantung kebutuhan ya enggak sih, tergantung kegiatan hari itu. Kalau misalnya pulangnya lagi nggak tahu sih, lupa. Tahu Sofia the First gak kak gitu? Tahu aku hafal lagu ininya, lagu pembuka nggak tuh? Biasa bangun jam berapa? Nah ini baru, kalau bangun tidur tergantung kebutuhan. Kalau dibutuhkannya bangun pagi-pagi, kita bangun pagi-pagi. Kalau tidak terlalu dibutuhkan, ya tidak terlalu pagi.
love language kamu apa. Nggak tahu, jujurnya aku pernah tes ya, terus kayak hasilnya membingungkan aku gitu loh. Kayak misalnya kayak love language A 40%, yang B 30%, yang C 40%. Kayak aku nggak tahu cara baca hasilnya. MBTI-nya apa? MBTI-nya kalau nggak salah waktu itu terakhir tes INTP ya, INTP. Waktu itu aku tes MBTI ya berkali-kali gara-gara aku tuh minta pendapat gitu. Kayak kadang kan aku nggak bisa kayak refleksi diri sendiri tuh susah kan. Jadi waktu itu aku tes MBTI-nya bareng Day. Nah Day juga nanya ke aku juga nanya ke dia. Jadi kayak sampai kita berulang-ulang kali kayak gara-gara kayak jawabannya tuh takutnya kayak justru itu bukan MBTI kita, malah MBTI si Day gitu. Yang terakhir banget aku ngisi sendiri berdasarkan mirroring aku sendiri. Dia juga gitu, kita bener-bener kayak berapa kali tau malah banyak pertanyaannya. Tapi kalau aku tuh depannya selalu I. Nah kalau dia waktu itu ada yang E, ada yang I, nggak jelas ya. Karena pertanyaan MBTI itu kayak kadang tuh kayak nggak bisa yang kita jawab gitu loh, kayak harus minta pendapat orang. Kayak menurut kamu aku kalau misalnya gini nggak, kayak sulit. Dia MBTI-nya apa gitu? Saya lupa ya, bertanya saja dengan D-nya ya. Tapi kayaknya dia itu IS gitu. TMI hari ini adalah tadi Cika sempat kesini sebentar. Udah, tapi bentar banget, nggak nyampe sejam. Plan ke teater JKT48 atau Beda Pulau? Kalau misalnya sudah ada saatnya pasti bisa kok. Pasti bisa. Gitu, suka pedes nggak suka. Bukannya nggak suka sih, sebenarnya nggak bisa karena masalah kesehatan. Tidak bisa memakan pedas gitu. Gitu, pernah ke Medan nggak? Ke Medan kan gitu? Pernah waktu aku SMA kalau nggak salah. Pas ke Medan ke kota
kota lain juga deket-deket situ. Apa ya, lupa. Terus aku ke Pulau Toba, aku pernah ke Pulau Toba guys. Kok Pulau Toba, Pulau Samosir, Pulau Samosir di Danau Toba. Nah kita keliling-keliling Pulau Samosir, nyebrang Danau Toba. Aku selama ini kayak dibilang kayak Danau Toba tuh luas banget kayak laut gini kayak, terus kayak aku iya doang, aku nggak tahu ternyata kalau misalnya tuh seluas itu bener-bener kayak laut. Pematang Siantar, kayaknya Siantar deh, apa ya, aku lupa. Kalau waktu sirkus aku tuh pernahnya ke Surabaya, Balikpapan, Makassar ya. Jogja waktu itu juga pernah, tapi kayaknya waktu itu namanya bukan sirkus. Reaksi pertama lihat Danau Toba gimana gitu? Akhirnya tuh Danau Toba kayak luas tapi kayak nggak seluas itu loh. Jadi pas pertama kali sampai kan sampainya langsung ke pelabuhan gitu kan, kayak belum terlalu kelihatan gitu danaunya. Terus kayak kita udah sampai nih, udah gitu kan. Tahu-tahu pas naik kapalnya besar banget. Kebetulan banget aku naiknya yang kapal besar gitu guys, kapal besar gitu kan, naik mobil kan, jadi mobilnya dimasukin ke kapal. Pas sudah jalan kan keluar gitu kan, lihat danaunya. Terus pas keluar kayak kenapa luas banget, kayak seluas itu, benar-benar seluas itu. Bahkan kayak ombaknya pun terasa seperti laut. Luasnya tuh bener-bener ya luas lah, pokoknya luas lah. Pernah lihat bintang jatuh nggak? Kayaknya nggak tahu nggak ya, atau cuman halusinasi doang, kita nggak tahu. Tapi kayaknya tidak ada yang tahu apakah itu halusinasi saya doang atau saya benar melihat bintang jatuh. Ada yang negara yang pengen dikunjungin gak gitu? Kayaknya semua negara pengen aku kunjungin deh. Aku tuh pengen kayak ya udah kayak sisa-sisa hidup, nggak sisa hidup sih nggak sisa hidup, kita kayak liburan panjang wah, terus kayak ngelilingin dunia gitu.
Pengen ke London nggak? Pengen. Suka hari Valentine nggak? Sebenarnya aku tidak menemukan kenapa harus tidak suka gitu. Hari Valentine tuh banyak coklat yang diskon. Aku pernah sama temen aku, kita kan berdua nih ya, kebetulan banget kita di hari itu adalah kita mau pergi jalan-jalan ke mall. Akhirnya pas di mall kita menemukan coklat yang besar gitu, yang lumayan lah, kayak segini gitu, enggak deh, lebih gede segini. Terus kayak beli satu gratis satu. Ya karena kita berdua, ya udah kita beli berdua. Menikmati saja. Playlist aku ya guys, tadi kayaknya aku mau cerita playlist aku tapi lupa deh. Iya, jadi ceritanya aku tuh awalnya menentukan playlist ini adalah susah banget karena aku bingung mau masukin lagu apa aja. So aku bingung temanya mau apa, karena sebenarnya tema pilihannya tuh banyak gitu loh. Kayak misalnya playlist yang lebih bersemangat, atau playlist OTW ke tempat kerja, atau playlist OTW ke sekolah, atau playlist pulang saat sore-sore gitu. Jadi susah tuh kan, tapi gak tau kenapa aku kepikiran ini terus bagus face to face enak gitu. Tahu dari lu ya, kebetulan banget saya juga tahu gara-gara kayak waktu itu ada yang nge-cover gitu kan, terus enak banget. Terus udah deh masuk ke situ. Terus aku lihat-lihat lagu yang sering aku dengerin. Terus aku lihat-lihat juga lagu JKT yang aku suka tuh temanya tuh kayak gimana. Terus akhirnya aku menemukan temanya. Bruno Mars enak gitu. Aku juga mendengarkan Bruno Mars. Kayaknya aku juga besar dengan mendengarkan lagu Bruno Mars gitu. Dulu ada temen aku pas di SMP, dia sering banget dengerin lagu Bruno Mars. Jadi kayak setiap ada lagu Bruno Mars terbaru gitu, pasti kayak aku taunya lumayan awal gitu, karena dia juga tahu. Jadi kayak yo friends, kita mau tinggal di Bali nggak ya? Bentar ya, aku pikir-pikir dulu. Sebenarnya bukan mau juga. Kalau misalnya tinggal di Bali tuh kayak healing setiap hari gitu. Kalau bosen ya ke pantai. Kalau bosen lagi jalan-jalan. Terus banyak sih kegiatan yang bisa kita lakukan di Bali. Tapi bukannya aku nggak suka, tapi bukannya aku nggak mau juga, kayak 50-50. Ya mungkin kalau misalnya dari kecil aku gedenya di Bali ya, jadi kayak nyaman aja, biasa aja, tidak ada healing emang.
tinggalnya di situ nggak sih? Tapi kan aku besarnya tidak di Bali ya, jadi kayak nggak tahu. Tapi kalau misalnya diberi kesempatan tinggal di sana lama, kayaknya bakal aku ambil sih. Kenapa tidak gitu? Ini juga salah satu lagu JKT yang aku suka nih guys. Ini ceritanya cinta searah tapi di festival. Bayangin kalian melihat crush kalian di festival. Kayak suasana festival tuh kan kayak vibe-nya beda aja gitu. Ternyata crush kalian bersama orang lain gitu. Sampai udah perasaan kalian akhirnya hanyut bersama suara-suara kembang api. Makan takoyaki sambil nangis. Sedih banget. Main lagi pertanyaan yang kita bisa baca. Langsung ganti crush lah. Mengganti crush itu tidak secepat yang kita bayangkan. Sesek banget kalau makan sambil nangis. Menurut aku tingkat kesedihan seseorang adalah dia makan sambil nangis. Kayak makanan tuh enak kan, tapi kayak itu udah sedih banget, saking sedihnya kayak makanannya tuh kadang nggak berasa enak lagi gitu. Aku pernah nangis kayak gitu, makan sambil nangis gara-gara waktu itu ceritanya kucing pertama yang kita pelihara di rumah tuh meninggal kan. Itu tuh aku baru pulang sekolah, tapi aku lapar, tapi aku sedih, ngerti gak sih? Itu waktu aku SMP kali ya, aku SMP masih kecil banget. Terus sedihnya sampai sedih yang bingung gitu loh guys. Tapi kayak pengen nangis, tapi tuh aku tuh lapar banget. Itu kayak aku kan biasanya kalau abis pulang sekolah langsung makan kan. Jadi di saat itu tuh aku kayak aku lapar, tapi aku lagi nangis, tapi aku masih sedih banget. Aku nggak mungkin nih nangisnya berhenti sebelum makan, jadi kayak kita makan berbarengan dengan nangis. Itu udah menurut aku udah tingkat kesedihan paling sedih, makan sambil nangis. Keselak nggak, tidak keselak. Kita post tweet dong, baru aja tadi sore, tadi sebelum showroom kita post tweet.
Tapi waktu itu aku nggak makan nasi gitu loh guys. Jadi nggak makannya nggak pakai piring, makan yang gini yang tinggal gigit, cemilan yang tinggal gigit gitu loh. Jadi kayaknya air matanya nggak kena makanan. Bentar, kita lihat apa. Menurut Kak Gita G10 gimana? Apaan yang gimana? Kayaknya aku belum terlalu mengenal mereka karena kita jarang bertemu. Karena kita jarang ada kegiatan bareng. Nah, itu dia. Kalau ini ceritanya lagunya tentang crush kita adalah sahabat kita, tapi ternyata crush kita udah punya pacar gitu. Tapi pacarnya menurut kita tuh kayak nggak worth it gitu loh. Tapi kalau misalnya kita dibandingin dengan pacar crush kita, kayak kita kadang tuh ngeliatnya kayak kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Kenapa galau semua? Karena kebetulan banget saya mengambil temanya apa nih? Oh, one side love. Jadi tentang crush yang tidak tersampaikan gitu loh. Harvey bukan. Ini Taylor Swift. Tapi kalau lagu mah tidak harus, maksudnya kalau sesuatu yang berkaitan dengan seni sastra gitu ya, menurut aku ya itu tergantung pembaca atau pendengarnya gitu loh guys. Kayak tergantung kalian ngartiinnya. Misalnya emang kalau misalnya kalian gak punya bestie yang kalian suka atau bestie yang menjadi crush kalian, nggak harus orang itu. Misalnya kayak kalian nonton satu film terus ternyata kalian inget lagu ini, kayak fix film ini gambaran lagu ini banget gitu. Jadi itu tergantung pendengar dan membaca, tergantung kalian mengartikannya sendiri-sendiri gitu. Nggak tahu arti lirik tapi tahu arti lagunya. Mungkin kalau misalnya lagu yang bukan bahasa kita ya mungkin kayak gitu, tapi nggak apa-apa, setidaknya kalian mengerti gitu. Sebenarnya kadang tuh kalau misal kalian nggak ngerti lagu itu tapi kalau kalian denger enak juga ya nggak masalah sih.
Menurut kamu siapa member yang paling manja? Saya tidak tahu. Kayaknya kalau keseluruhan, kalau misalnya nggak, bukan yang setiap hari ketemu gitu, kayaknya aku nggak tahu deh. Karena sebenarnya di JKT ini kita banyak sekali anak-anak kecil ya, tanpa kita tahu mungkin mereka manja atau apa gitu. Antara Katrin dan Mute, kalau antara Katrin dan Mute kayaknya manjaan Katrin sih sebenarnya. Dulu tuh Mute kayak gitu, tapi kayak mungkin lama-lama gara-gara kayak aku, Eli, D gitu, kayak kita kan maksudnya umurnya emang gak sejauh itu sama Mute, tapi kayak gap umur tuh kadang berpengaruh gitu loh guys, walaupun tidak sebesar itu. Mau jatuh, walaupun tidak sebesar itu. Jadi kayak kita kayak kadang ngebiasain Mute kayak udah sendiri aja sana, kayak mungkin kelihatannya kayak nggak peduli atau gimana gitu. Sebenarnya kayak karena kayak kita membiasakan dia gitu loh. Akhirnya dia sekarang sudah bisa kemana-mana sendiri gitu. Kan udah besar juga sekarang, udah nomor berapa Mute? 17. Kalau misalnya tidak dibiasakan kayak kasihan gak sih? Gak tau sih, aku sih ngeliatnya kalau misalnya nggak dibiasain kasihan anaknya juga. Jadi kayak kalau kemana-mana kayak harus ditemenin itu susah loh menurut aku ya. Kebetulan juga Mute temen-temennya udah besar, kayak aku, Day, Eli, kita kan seumuran. Aku, Day, Eli tuh seumuran kan. Kadang kayak kita punya kesibukannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak harus bisa gitu, lama-lama harus bisa gitu. Walaupun kadang-kadang masih minta temenin sih, tapi ya setidaknya masih ada lah perkembangannya. Kalau Katrin tuh dia tuh masih yang minta ditemenin kemana-mana. Nggak minta ditemenin sih, maksudnya nggak bisa ditinggal. Kalau Katrin tuh nggak bisa ditinggal. Nih, kayaknya aku udah pernah cerita deh. Lagi makan nih, aku lagi mau makan, aku Katrin lagi mau makan. Nah, ternyata di meja makan itu juga ada Indah gitu-gitu, kayak member JKT lain gitu. Kita habis makan, nah kebetulan minum aku berada di ruangan yang berbeda dari ruang makan itu kan. Aku mau ngambil minum, nah mungkin kayak karena aku kebiasaan kayak mau ngambil minum ya udah jalan aja ngambil, karena emang cuma beda satu ruangan doang. Jadi kayak aku berdiri nih, kayak Katrin langsung kayak mau kemana, kayak kita mau kemana, so, kayak mau ngambil minum doang. Akhirnya dia kayak cuman kita berdua doang yang ada di ruangan itu. Ternyata pas aku lihat ada Indah, ada yang lain-lain, kayak why gitu. Tapi terus pas aku udah kayak aku cuma mau ngambil minum doang bentar, terus kayak ya udah akhirnya ngambil minum. Udah, kok Katrin yang nggak bisa ditinggal. Terus dia kayaknya dia love language-nya physical touch deh. Dia tipe yang suka peluk gitu. Kayaknya misalnya kita ketemu hari ini gitu, kita ketemu hari ini, terus kayak udah kan aku kan lalu lalang aja, sibuk aja, kayak ada aja yang dikerjakan gitu, misalnya makeup, rambut, kayak ya udah. Terus kayak nanti Katrin tiba-tiba nyamperin kayak hari ini aku belum peluk gitu loh, gitu. Kalau Mute tuh dulu dia ngikutin kemanapun aku pergi, ngikut. Jadi dia bukan yang nggak ditinggal, bukan nggak bisa ditinggal, dia ikut sendiri. Kalau Mute kayaknya sampai sekarang deh, kayak aku sadar
Kalau Mute, kayak misalnya aku duduk di mana gitu nih, sudah aku duduk situ kan, terus nanti dia nyamperin duduk situ juga, maksudnya duduk deket aku gitu. Terus kalau dulu tuh kan kebetulan jadwal aku sama Mute sama terus kan, satu tim ya gimana nggak sama terus, jadi kayak udah kemana-mana bareng aja. Ada magnetnya kayaknya, bukan ke magnet sih, lebih ke apa ya, tipe anak kecil kan suka iseng kan, kayak anak kecil tuh suka iseng gitu. Terus kebetulan aku tuh kalau diisengin tuh kayak ya udah gitu, kayak terserah, kayak mereka mau ngapain udah sekreatif mereka aja sendiri sana. Nah kalau diisengin jadi kayak aku tuh nggak marah atau nggak, tidak mengganggu kreativitas mereka gitu loh. Jadi mungkin mereka masa kalau lagi iseng bisa deket-deket gitu gak sih? Kayaknya bukan pasrah, lebih kayak no respon gitu. Kalau pasrah kan kayak dia di seret-seret kemana aja pasrah kan. Kalau no respon tuh lebih kayak ya udah di satu tempat itu, kayak nggak ketarik kemana-mana gitu. Pengen jadi member buat main sama kita. Tapi pasti kayak walaupun kadang kalian kelihatannya kayak kok nggak pernah main sama ini sih, nggak deket ya sama ini, menurut aku ya semua member tuh deket tau. Kayak mungkin nggak kesorot kamera aja, kayak kalau misalnya ngobrol kayak ya udah ngobrol aja kayak sama yang lain, ngobrol. Kalau nggak bercanda ya bercanda mah, bercanda sama semuanya aja bercanda. Pengen punya kakak nggak? Dulu aku pengen banget punya kakak, tapi setelah aku, maksudnya sekarang ya, sekarang sih tidak sih. Mungkin kalau di masa depan tiba-tiba pengen punya kakak lagi, kita nggak tahu ya. Kita oh ya punya kakak, nggak tahu dulu tuh aku pengen banget punya kakak, nggak tahu kenapa. Tapi kan kalau misalnya minta pun ya pengen punya kakak juga sulit gitu kan. Setelah aku besar ternyata sudah tidak merasa pengen punya kakak lagi. Jadi ya udah, kalau misalnya di masa depan aku pengen punya kakak lagi, kayak kita nggak tahu sih, tapi ya udah sih. Ya guys, baterainya habis, kayaknya kita bentar lagi udahan deh. Kalau enggak jadi anak tengah, pengen jadi anak tengah. Nah, banyak orang yang bilang jadi anak tengah nggak enak, tapi sebenarnya menurut, kalau misalnya dilihat dari POV masing-masing pasti ada enaknya ada enggaknya sih.
pokoknya gitu lah guys, pasti ada sesuatu yang enaknya, ada orang yang enggaknya. Karena baterainya mau habis, kita akan bacakan podium. Soalnya tadi HP-nya bisa aku pakai ini guys, bisa aku pakai video call, jadi baterainya tadi tinggal sedikit, nggak sedikit sih, masih ada lumayan gitu, tapi setidaknya tidak full, jadi kayak udah mau habis sekarang. Kita akan membacakan podium. Oke. Di nomor 1 ada Kak Tara, thank you Kak Tara. Terus ada Kak Catherine, thank you. Ada Kak Bagus, thank you. Ada Kak Nigel, ada Kak aku, ada Kak John, Kak ini apa nih, AM, ada Kak Deka, Kak Bagus, ada Kak Ewich, ada Kak Vika, ada Kak Gugun, Kak Demas, Kak Bagja, ada Kak Endai, ada Kak Dalas, Kak Pencet Mundu, ada Kak Forget Me Not, ada Kak Mo, Kak Izer, Kak Anif. Oke. Karena aku belum ulang tahun yang ke-21, jadi belum kita bacakan sampai 21, kita baca sampai 20. Oke, sampai ketemu lagi secepatnya. Semoga kalian sehat selalu juga. Happy weekend ya. Oh ya, besok masih Minggu. Happy weekend. Bye bye semuanya. Thank you juga gift-giftnya guys. Thank you sekali. Bye. Terima kasih. Dadah.